Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada peserta PKBM Endless Bulungan yang masih setia mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk materi bahasa Indonesia pada kali ini, kita membahas mengenai teks anekdot. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah: pertama, menentukan isi teks anekdot. Kedua, menyusun makna tersirat dalam teks anekdot. Ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Keempat, menulis teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Pengertian teks anekdot adalah: teks anekdot memiliki cerita singkat, lucu, dan menghibur, bisa berdasarkan pengalaman nyata atau imajinasi, tidak hanya lucu, tetapi juga berisi kritik, sindiran, pesan moral. Contoh, SBI, Sekolah Bertaraf Internasional. Ciri-ciri teks anekdot: 1. Bersifat humor atau lucu. Kedua, menggelitik atau menghibur sekaligus membuat berpikir. Ketiga, menyindir. Keempat, bisa menyinggung orang penting. Kelima, memiliki tujuan tertentu. Keenam, kadang menyerupai dongeng. Ketujuh, menghadirkan karakter manusia atau hewan secara realistis. Tujuan teks anekdot adalah: pertama, membuat pembaca tertawa. Kedua, sebagai hiburan. Ketiga, sebagai kritikan terhadap fenomena sosial, politik, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Isi teks anekdot: pertama, tersurat, yang berisi isi yang ditulis secara langsung. Tersirat, makna tersembunyi berupa pesan moral atau kebenaran universal. Struktur teks anekdot: abstraksi atau gambaran awal cerita. Bagian ini berisi ringkasan atau gambaran umum tentang isi cerita. Bagian ini berfungsi untuk menarik perhatian pembaca. Orientasi atau latar belakang peristiwa. Bagian ini menjelaskan latar belakang cerita secara detail, seperti waktu, tempat, dan tokoh. Bagian ini pula memulai cerita. Event atau rangkaian peristiwa. Krisis, puncak masalah. Pada bagian ini disebut bagian inti, di mana muncul konflik atau masalah. Bagian inilah yang memuat unsur kelucuan atau kekonyolan. Reaksi atau penyelesaian masalah. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana tokoh atau masalah dalam krisis diselesaikan. Reaksi ini bisa berupa jawaban, tindakan, atau tanggapan. Koda, perubahan pada tokoh. Pada bagian ini berisi kesimpulan atau makna dari cerita. Reorientasi atau penutup cerita. Pada bagian ini berisi kritik atau pesan moral yang ingin disampaikan. Pada bagian ini bagian dari kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Pertama, menggunakan kata kerja atau verba. Kedua,
menggunakan keterangan waktu lampau. Ketiga, urutan peristiwa bersifat kronologis. Keempat, menggunakan kalimat perintah. Kelima, ada pertanyaan retorik. Keenam, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Langkah menulis anekdot. Pertama, menentukan topik atau apa dan siapa yang disindir. Kedua, mengumpulkan bahan atau pesan moral, humor, peristiwa nyata. Ketiga, menyusun kerangka atau struktur anekdot. Keempat, mengembangkan kerangka jadi teks. Kelima, menyunting teks atau ejaan yang disempurnakan atau EYD, menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Penutup. Teks anekdot sama dengan cerita singkat lucu dan kritis. Struktur ada abstraksi, orientasi, event, krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Mengandung pesan moral dan sindiran, bisa dijadikan sarana hiburan sekaligus kritik sosial. Sampailah kita di ujung pembelajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta PKBM Inles Bulungan. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.